Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi pada sesi terakhir, yaitu ada dua acara pada malam ini. Pertama ada sharing experience, yaitu kita minta dengan hormat Tuan Guru Hasanain dari Pondok Pesantren Al-Haram Nurul Haramain dari NTB. Beliau ini adalah salah seorang ulama tokoh, mendapatkan Raymond Magsaysay dari Filipina. Saya kira Bapak dan Ibu semua mengerti apa itu Raymond Magsaysay. Biasanya tokoh seperti Mokhtar Lubis, Pramudia Nantatur mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan penghormatan seperti itu. Karena Imam Samsi Ali juga masih dalam perjalanan, kita ambil sesi ini untuk mempersilahkan Tuan Guru untuk memberikan share kepada kita semua bagaimana pondok pesantren yang lahir dari NTB tapi mendunia, dan saya kira dalam sejarahnya beliau juga mendapatkan banyak penghargaan dari negara-negara lain selain Filipina. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina Mustafa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan seluruhnya tanpa kecuali. Saya mohon maaf, saya tidak banyak bergaul dengan kantor, jadi saya tidak tahu positioning untuk itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Seluruh hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang sama dengan satu peristiwa tahun 2010. Di tempat ini juga dilaksanakan senior meeting menteri-menteri yang beragama Islam dari seluruh dunia bertemu di sini, dan mereka bersepakat untuk membuat kantor perwakilan di Indonesia. Ketika Gubernur Nusa Tenggara Barat mengatakan di Indonesia itu Bapak pilih mana, mereka sepakat, mereka setuju kantornya itu ada di Lombok. Jadi pada sebab itu, itulah yang memacu Gubernur Nusa Tenggara Barat pada hari yang kedua dari jabatan beliau setelah dilantik untuk membuat Islamic Center yang ada di Mataram, dan di antara Islamic Center itu ada kantor perwakilan umat Islam seluruh dunia. Jadi ini kesyukuran kita pada malam hari ini, juga pada bulan yang sama, juga Oktober pada waktu itu. Jadi kita mengulangi lagi, dan kali ini justru yang mengadakan adalah ISIS. Ini yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini saya diminta untuk sharing pengalaman sebuah pondok pesantren yang bernama Nurul Haramain. Nurul Haramain dimulai tahun 1996. Jadi sederhana saja, sebetulnya saya punya seorang ibu yang sangat intensif ya hubungannya dengan masyarakat. Satu hari ketika beliau sakit, beliau panggil saya dan mengatakan, jadi ada satu pertanyaan kalau anak ditanya itu pasti tidak bisa jawab. Apakah kamu cinta kepada saya? Gimana kalau bapak-bapak ditanya oleh ibunya, apakah kamu cinta kepada saya? Jadi beliau ingin memancing satu kesungguhan untuk pertanyaan berikutnya. Kalau kamu ingin berbakti kepada agama, bangsa dan negaramu, saya minta tolong dirikanlah pondok pesantren khusus perempuan. Jadi ini wasiat orang tua saya, ibu saya pada waktu itu, karena pemahaman beliau bahwa an-nisa'u aimadul bilad, tiang negara ini adalah perempuan.
Jadi negara yang tidak memperhatikan perempuan adalah negara yang nggak punya tiang sebetulnya. Ya, tinggal dia akan hancur saja. Dan platform inilah yang sebetulnya menyebabkan saya pada tahun 2003 dipilih oleh Ashoka Internasional yang ada di Washington DC untuk mewakili Indonesia pada waktu itu. Tapi karena pesantrennya masih baru, belum ada yang tahu. Saya disematkan pin emas karena mereka mengatakan bahwa konsep empowering woman seperti yang ditawarkan oleh Nurul Haromain inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh bangsa Barat, karena memang mereka sedang mencari alternatif. Ya, orang Barat sendiri seperti Yusuf Islam ya mengatakan, I see that the West is like the sink ship, but I'm saying many Muslims buy the ticket to follow sailing the ocean in the sink ship. Saya melihat Barat ini ibarat kapal yang sudah bocor, tetapi herannya saya melihat orang-orang saudara saya yang Muslim rame-rame membeli tiket untuk ikut berlayar dengan kapal yang bocor itu. Ya, Yusuf Islam say that. Ya. But I am saying that many Muslims buy the ticket to follow sailing the ocean in the sink ship. Maka ketika saya berpidato di depan mereka, saya katakan bahwa Islam berprinsip konsep pendidikan Islam itu harus dimulai dari perempuan. Karena Islam mengajarkan perempuan adalah madrasah pertama manusia. Semua manusia belajar di madrasah itu. Apa jadinya kalau manusia ya, sekolah di sekolah pertama dan sekolahnya itu haram? Ini permasalahan. Ada sekarang James Canton membuat buku The Extreme Future. Ini sekaligus menakutkan, sekaligus memberi harapan. Tahun 2020, 80% eksekutif dunia itu perempuan. In 2020, that 80% of the executive will be women. Kita kembalikan ke dalam konsep Islam. Bagaimana seandainya saat itu perempuannya rusak? Tinggal ditafsirkan sendiri. Ya kalau perempuannya baik. Tapi kalau perempuannya rusak, disuruh jadi itu mini, mau disuruh telanjang, semua mau dipertandingkan, dilombakan. Kalau seperti itu perempuan kita dan mereka yang akan menguasai kita, tahun 2028 apa yang terjadi bagi bangsa ini? Nah, itulah saya paham bahwa wasiat ibu saya untuk mendirikan pondok pesantren perempuan, kemudian saya lanjutkan dan dunia menerimanya. Ya, dunia menerimanya. Mereka tidak ingin belajar feminisme kepada kita. Mereka lebih tahu. Mereka ingin Islam. What does Islam say about woman? Itu yang mereka inginkan. Maka saya perkenalkan dan mereka sesungguhnya menerimanya. Dari 7 orang santri, maka tahun kedua naik menjadi 14. Dari 14, tahun ketiga naik jadi 18. Pelan sekali. Ya. Tahun keempat naik menjadi 24. Turun lagi menjadi 16. Begitulah. Ya alhamdulillah, sekarang sudah menjadi 1.500 orang. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mendapat protes dari teman-teman LSM. Satu hari mereka datang kepada saya yang mengatakan, Tuan Guru, Anda itu bikin pesantren mengajarkan orang taharah, ya, dan Anda lah yang paling banyak menggunakan air. Sekarang dunia menghadapi climate change, ya. Di NTB itu 70% mata airnya hilang. Terus Anda diam saja di Menara Gadingnya itu tidak melakukan apa-apa. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam? Nah inilah yang menyebabkan
Lembaga pendidikan Islam harus menjawab ini. Kalau lembaga pendidikan Islam tidak menjawab kasus-kasus seperti ini, maka tidak berhak dia memperoleh nama rahmatan lil alamin. Itu yang saya paham saat itu. Nah, maka kami juga keluar akhirnya mulai menanam pohon. Ya, mulai menanam pohon awalnya kami tanam. Jadi saya punya slide ya, bisa ditampilkan. Ya, ini lanjutkan ya. Jadi saya sedikit setback sedikit bahwa pendidikan di Nurul Haramain ini terus lanjutkan. Pertama, saya benarkan dulu the world view of every student. Di mana kita berada saat ini? Ya, kita berada di Pulau Lombok, di Indonesia, di Asia, di dunia yang penduduknya 7 miliar orang. Kita harus menyadari posisi kita di situ. Nah, setelah itu baru driven by Islamic teaching. Semua gerakan harus didasarkan atas ajaran dari Al-Quran, ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia biasanya tidak pandai berterima kasih, sehingga kita tidak bisa mengandalkan terima kasih manusia ya untuk merespon apa yang kita lakukan. Kemudian adapting the local culture, ini yang menyebabkan dari Ma'arif Institute memberikan penghargaan karena Nurul Haramain ini memperhatikan tradisi ya, tradisi lokal. Jadi jangan lembaga pendidikan agama, lembaga pendidikan Islam itu justru bertentangan dengan tradisi, dengan lokalnya. Ya, ini yang banyak terjadi sekarang. Ya. Misalnya tentang tadi malam kemarin waktu pembukaan kita heran melihat orang gamelan, gendang belik di sini kan. Apa salahnya gamelan? Yang salah manusianya. Nah, lembaga pendidikan Islam ini abai terhadap hal-hal seperti itu, ya sehingga mereka akhirnya berseni dengan cara mereka sendiri. Kita kehilangan kontak dengan orang kita sendiri. Kemudian in line with the local tradition, kemudian backed by scientific and argument. Jadi inilah yang kami lakukan. Satu hari pernah ditanya oleh Presiden Filipina yang mengatakan, how do you energize your student to do the big program? Apa yang Anda lakukan sehingga Anda punya energi, Anda punya tenaga untuk melakukan pekerjaan yang besar ini? Jadi pekerjaan yang kami lakukan pada waktu itu adalah membagi bibit gratis di NTB ini 1 juta setiap tahun. 1 juta bibit setiap tahun. Karena kami tidak punya uang untuk dibagikan, maka kami bagi bibitnya saja. Yang jadi pertanyaan orang, bagaimana Anda membuat 1 juta itu? Ya, saya bilang gampang saja. Bagaimana gampang? Oh iya, kita kirim surat kepada Departemen Agama untuk meminta kepala-kepala madrasahnya memerintahkan santri-santrinya mengumpulkan plastik botol minum ya. Plastik minum itu dikumpulkan 1 orang 10 biji. Di NTB ini ada 225.000 pelajar. Maka kalau masing-masing 10 biji kita sudah dapatkan lebih 5 juta. Ini sudah selesai urusan polybagnya. Kalau kita beli polybagnya, coba kalikan 5 juta kalikan dengan 50 rupiah polybag sudah berapa? Itu bisa kita selesaikan dengan itu. Bagaimana Anda dapat bibitnya? Di pinggir-pinggir jalan itu banyak bibit-bibit pohon, tinggal tunggu saja. Jadi kami keluar malam jam 12 untuk memetik ya buah mahoni itu. Satu kali ditangkap sama tentara. Iya, apa ini pakai truk ini rame-rame bikin ribut saja. Oh, ini kita mau petik buah mahoni ini untuk kita tanam. Oh, kalau begitu dikerahkan anak buahnya, ikut ini, bantu ini Tuan Guru ini. Nah, akhirnya ya begitulah, begitu perjalanannya. Sehingga kalau dihitung, mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini yang dari dari Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan kalah sama Nurul Haramain. Kalau bagi bibit itu kalah. Ya. Dia bagi bibit 600.000, kita bagi 1 juta, minimum 1 juta. Ya, dan saya anytime, kapanpun, bulan apapun ada tersedia. Sekarang mau nanam, ada, saya siapkan. Bibit apa maunya? Terus ditanya, untuk apa? Apa yang Anda minta? Saya tidak minta apa-apa. Saya mohon Anda temukan bibit ini dengan tanah, itu saja.
Ya. Kenapa? Kalau saya mengharap sesuatu dari dia, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tidak bisa, lebih baik saya mengharapkan doa pohon itu. Ya, 15 tahun saya mengerjakan ini dengan dasar-dasar yang sudah kita sebutkan tadi. Baru 2 minggu yang lalu saya dikirimi artikel dari Dr. Nuzmi Khalil. Assalamualaikum, Ustaz Syamsi Ali. Ya. Dari Dr. Nuzmi Khalil yang melakukan penelitian bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala minas sama'i ma'an biqadar." Pada Ustaz. Pada Ustaz. Ya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an biqadarin. Dialah yang telah menurunkan air dari langit sesuai dengan takaran-takaran tertentu. Takarannya apa? Rasulullah SAW bersabda, laulal bahaimu wal asjaru lahalakatil ardu. Kalau tidak ada doa-doa binatang dan tidak ada doa pohon-pohon, maka Allah akan menghancurkan bumi ini karena tidak ada lagi hujan. Menurut Dr. Nuzmi Khalil, jumlah hujan yang turun di suatu tempat disesuaikan oleh Allah dengan jumlah pohon-pohon dan jumlah binatang-binatang yang ada di tempat itu. Dan ini jawaban climate change. Jadi jangan usah kita banyak rumus ya. Kalau mau banyak air, tanam pohon yang berdoa. Karena kalau mengharapkan manusia mau berdoa, justru dia menghabiskan. Ya. Lihat aja itu, Danone itu, Aqua itu, semua mata air dia beli di seluruh dunia itu. Jangan mengharapkan manusia, tapi kalau pohon yang berdoa, insya Allah hujan itu turun. Nah inilah yang kami lakukan. Maka lanjut terus. Ini Nurul Haramain dengan WOS ya tadi ya, lanjut. Jadi Nurul Haramain, kemudian di Lombok ini tadi perwujudan dari bagaimana lokal tradisi itu kita hormati. Di Lombok ini ada satu pepatah yang mengatakan, pelisa bawon batu lamun ndekku gita ndekku nyadu. Al-Qur'an ini dari Al-Qur'an yang mengatakan, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilu. Orang Lombok itu tidak mudah disuruh. Orang Lombok itu minta 3 perkara. Pertama, Anda lakukan dulu. Setelah kita lakukan, belum mau ikut. Dia lihat kita dulu berhasil dalam kerjaan kita itu. Setelah kita berhasil, udah 3 tahun, belum juga mau ikut. Baru setelah kita mendapatkan manfaatnya, barulah dia. Maka saya bikin demo plot 56 hektar tanah, hancur-hancuran, 25 juta harganya 1 hektar itu, seperti minta harganya. Kemudian kami tanam, dan sekarang sudah berubah menjadi hutan. Jadi 56 hektar ini sekarang sudah berubah menjadi hutan. Dan saya kira tidak banyak yang bisa melakukan ini. Tidak banyak yang melakukan ini. Setelah kita mulai panen pohon, dulu, ini bapak-bapak Departemen Kehutanan, kalau kita bagi bibit pohon itu kita harus antarkan. Kita kasih biaya tanam, kita kasih biaya pupuk, kita kasih biaya jaga, itu pun tidak ditanam oleh orang-orang. Kenapa? Karena kalau kita tanam, tahun depan kita tidak dikasih lagi. Pandai-pandainya, ya. Nah, jadi ini perkaranya. Maka setelah kami tanam, sekarang rebutan. Cukup kami iklan di koran, kami pasang iklan di koran, bayar. Ya, Nurul Haramain itu bayar iklan di koran itu sampai 4 juta satu kali pasang. Sekarang bibit sudah siap, siapa yang mau tanam silakan ambil gratis. Setiap tahun 1 juta. Jadi ini lanjutkan. Setelah itu ya ini bagaimana anak-anak bersama masyarakat, bersama pramuka membuat bibit pohon. Dan besok pagi kalau yang punya kesempatan bisa datang ke Narmada, prosesnya bisa dilihat langsung. Dilanjutkan terus. Nah, diantaranya adalah kami juga recycling. Jadi ini contohnya bagaimana kita memanfaatkan gelas plastik. Anak-anak disuruh membuat membuat polybag dan seterusnya, dan ini kemudian dibagi-bagikan. Ini silahkan dilanjutkan. Kemudian lanjut. Tentang pendidikan perempuan ini, kami di Nurul Haramain adalah pondok pesantren pertama. Kalau mau bilang pondok pesantren ya saya tidak tahu, mungkin
Karena ada sekolah negeri lebih kaya, mungkin mereka bisa. Tapi yang setahu saya, ini pondok pesantren pertama yang 100% santrinya menggunakan komputer. 1.500 komputer. Dilanjutkan slide-nya. Ada yang bisa, kalau itu sebenarnya biasa. Mana operatornya? Terus. Ayo, ini lihat. Jadi kami tahu bahwa harga PC klien itu harganya satu set untuk satu ruangan 480 juta. Akhirnya saya berpikir, saya kirim anak-anak pergi ke Taiwan, kamu beli komponen di Taiwan. Oh Ustadz, ini kalau belinya ini yang lebih murah itu, screen-nya belinya di Hong Kong, kamu beli di Hong Kong. Ini lagi CPU-nya ini yang murah ini di India, kau beli di India. Setelah itu dikumpulkan di sini dan kami latih anak-anak perempuan ini kelas 1, kelas 2 sanawiyah. Kami latih untuk mengcombine komputer. Akhirnya mereka bisa memasang komputer hanya dalam 16 menit. Ya. Pernah ada teman dari Fukuoka Jepang membawa komputer, saya tolak, beri saya harganya saja, nanti komponennya, sehingga seharusnya dapat 4 komputer, dapat 20 komputer jadinya, karena komponennya saja yang kita beli dengan harga sumbangan itu, anak kemudian memasangnya hanya dalam jangka 16 menit. Jadi yang harga 480 juta itu berubah menjadi 80 juta saja. Jadi kalau di gubernuran atau di kabupaten itu ada PC klien yang satu kelas yang jumlahnya 32, itu sebetulnya kalau Anda pasang sendiri harganya 87 juta. Tapi kalau build up harganya 480 juta. Nah, ini kita di zaman seperti ini kalau mau dibodohin orang, bodoh betul kita. Ya, jadi ya ini yang terus lanjut. Jadi anak-anak ini masih ada sekarang. Lanjut. Ya, seperti ini dan kami ya ini menyedihkan juga Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Saya tahu Apollo 11 itu diluncurkan dengan komputer 386. Komputer 386 itu bisa meluncurkan Apollo 11. Sekarang kita punya Pentium 4 tidak bisa meluncurkan apa-apa. Ini berarti generasi ini sudah jauh menurun, ya. Tidak peduli mau barat mau timur sama saja. Ya ini dilanjutkan. Nah kemudian kami kirim ke sekolah-sekolah sehingga SD-SD di sekitar itu juga bisa merasakan seperti ini. Yang terakhir kali, we are the first pesantren who adopt the paperless learning, paperless teaching, and paperless exam. The first school in Indonesia, I don't know, maybe in the world. Jadi kami ujian itu tak satu pun menggunakan kertas, tak satu lembar pun kertas. Tadi anak-anak tinggal ada intranet, kemudian dia ambil dari server, ambil soal, kemudian mereka jawab soal, begitu bel terakhir, enter, selesai, sign, with fingerprint, oke, finish. Belum keluar jawaban sudah ada. Tidak ada biaya kirim. Mana bapak-bapak yang dari yang pusing dengan UN, ya, ujian nasional, pakai cara Nurul Haramain ini, ya. Anda tidak perlu biaya cetak. Berapa biaya cetak? Ada yang masuk penjara gara-gara biaya cetak. Ya, tidak ada lagi biaya kirim, tidak perlu lagi. Bapak polisi kehilangan pekerjaan karena tidak ada yang perlu dikawal-kawal lagi. Cukup send, oke, selesai. Anak-anak buka, tidak ada lagi biaya koreksi, tidak ada lagi, langsung on time dan tidak ada tipu-tipu dan tidak menggunakan kertas. How many billion rupiah we save jika kita menggunakan cara ini, ya, tapi terserah. Sekarang saya sampaikan di sini, ya, kalau dari bapak-bapak dari Departemen Agama mau menggunakan ini, oke, I'm ready. Ya, ya. Jadi Pak Nur Syam sudah pernah ke pondok pesantren. Pak, bagaimana kalau ini kita tawarkan ke Menteri Pendidikan? Sistem ini, tidak ada lagi kirim, tidak ada lagi kawal, tidak ada lagi koreksi, tidak ada lagi tipu-tipu. Nilainya ya itu. Nah, ini cara yang bagus. Tapi saya sudah sampaikan, wallahul musta'an. Ya, jadi sekarang sudahnya. Kemudian ternyata kami tidak cukup membagi-bagi bibit saja. Kami menanam all over NTB. Gubernur terlibat, bupati terlibat, semua. Bahkan teman-teman di Bali, gubernur Bali
datang juga ke pondok pesantren karena di Nusa Penida itu kering, jadi kita kirim bibit ke sana pakai kapal. Ya sekarang hampir tiap bulan Organic Minds namanya satu kelompok di Bali mengambil bibit di Nurul Haramain. We plant all over NTB. Itu tahun 2011 sampai tahun 2011. Mulai tahun 2012 planting all over the world. Kami sudah menanam di Filipina. Ya. Kemudian menanam juga di India, Rajasthan, India. Awal 2013 juga making new forest in the desert, China. Ketika naik haji kemarin, saya sempat bertemu dengan gubernur Mekah. Ini bagus adanya. Jadi saya bilang, according to the theory, menurut teori, suatu lokasi kalau tidak ada 40% tanaman, maka Anda tidak bisa bernapas. Saudi Arabia hanya 2% saja pohonnya. Mestinya Anda mati, tidak bisa bernapas. Kenapa bisa? Karena kami dari Indonesia yang kirimkan Anda oksigen. Ya, we send the oxygen for you. Ya, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Anda akan mati, tidak bisa napas kalau tidak ada Indonesia yang kirim. Untung orang Indonesia tidak bisa bikin tembok ya. Ya, kalau begitu apa yang bisa kami lakukan? Oke, kalau begitu mari kita bangun hutan setiap tahun 1000 hektar di Makkah. Agree? Insya Allah teman-teman dari UIN sudah memfasilitasi bulan Juni yang akan datang kami diterima di Makkah untuk merancang bagaimana membangun 1000 hektar hutan baru di padang pasir. Ya teman-teman semangat ya, mudah-mudahan Ustaz. Ya kenapa kamu doa gitu? Lah itu kan bisa kita umroh gratis. Dasar Lombok begitu. Kalau sudah urusannya haji, umroh, everything okay ya. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian teman-teman kemarin saya 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Malaysia dan saya tawarkan kepada Malaysia, silahkan siapkan 1000 hektar di Malaysia. Mari kita undang pemuda-pemuda Muslim seluruh dunia untuk tanam di sana. Insya Allah mungkin bulan-bulan Mei atau Juni kita ketemu dengan Sultan Perak. Mudah-mudahan hal ini juga bisa berjalan. Jadi Nurul Haramain yang kecil ini mencoba memaknai perintah Al-Quran dalam bentuk lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan ini tidak mengabaikan kondisi masyarakat, tidak mengabaikan tradisi-tradisi masyarakat, semua digabung menjadi satu. Harapannya hanya satu, mudah-mudahan kita dengan peran kita masing-masing bisa menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya tidak bisa berpanjang kalam, tetapi saya harus menyampaikan ini karena Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan saudara saya Muhammad Samsi Ali. Jadi Samsi Ali juga mempunyai peran yang besar dalam pendirian Pondok Pesantren Nurul Haramain itu. Jadi kami dulu belum ada Google, belum ada Yahoo, belum ada. Kami berdua menjadi guru di ISNET. Jadi semua mahasiswa Islam di seluruh dunia itu punya tempat bergabung namanya ISNET. Ya, di sanalah kami berdua bertugas ya untuk memberikan hukum-hukum fikih. Setelah itu setiap tahun kami membagi zakat mahasiswa dan penduduk Islam seluruh dunia, baik ke Indonesia maupun ke tempat-tempat disaster yang ada di seluruh Indonesia. Pernah Lombok ini mendapatkan uang dari teman-teman sampai 800 juta pada waktu itu. Ini atas Ustaz Samsi Ali, dan kita tahu beliau telah mewakili kita di ground zero untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Harapan saya terakhir, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal bagi para pemikir-pemikir Muslim untuk menyatukan world view kita. Harus betul-betul kita pahami di mana state kita sekarang berada. Kita Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, Filipina dijajah oleh Spanyol, Timur Timur dijajah oleh Portugis,
Mereka pergi, mereka meninggalkan tradisi-tradisi yang berbeda yang membuat bangsa di Asia Tenggara ini menjadi semakin susah disatukan. Oleh sebab itu PR kita cukup rumit, cukup berat. Tetapi kalau kita bersatu, insya Allah semua ini bisa kita lalui. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kiai kita ini, alhamdulillah. Saya kira saya juga sudah pernah berkunjung ke sana, Pak, melihat langsung apa yang disampaikan beliau, dan beliau punya digital library sebanyak 56.000 kitab sudah di ini sendiri dengan biaya yang sangat murah. Itu yang belum disampaikan oleh kiai tadi. Kemudian hari ini alhamdulillah kita ada waktu, ini kurang nyaman juga dengan Imam Samsi Ali yang sering kita dengarkan di TV televisi. Beliau ini salah satu pendiri Park 51 di Manhattan. Bapak-bapak lihat ketika terjadi peristiwa Osama bin Laden itu, kemudian beliau sangat punya peranan luar biasa masuk di Gedung Putih. Saya kira ini tidak gampang seorang anak bangsa Indonesia. Beliau ini jadi pondok pesantren juga, lama di Pakistan studi, kemudian di Arab Saudi, setelah itu lama di Amerika Serikat. Beliau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Urdu. Saya kira ini menurut Cak Nur tidak banyak intelektual muslim yang paham bahasa Urdu. Saya tidak tahu apa beliau mau bahasa Urdu atau tidak. Beliau naik pesawat sampai 22 jam. Saya tidak tahu, mungkin tidak manusiawi kalau saya beri kesempatan 15 menit. Karena kita akan mau closing pada jam 9 malam. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Hasanain yang kami muliakan, para asatidah, para profesor, guru besar yang kami muliakan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Setelah perjalanan sekitar 22 jam, saya akhirnya sampai di tempat ini juga. Alhamdulillah. Sebenarnya tema yang dimintakan oleh panitia kepada saya adalah berbicara tentang dakwah dalam dunia global. Opportunities and challenges, tantangan dan peluang-peluang yang ada. Memang tidak dapat disangkal bahwa kita sekarang hidup dalam dunia global. Dan dalam dunia global ini Islam dituntut untuk tampil turun ke bumi. Apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu sebenarnya adalah merupakan perwujudan